Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Summa ba'du. Pertama-tama mari kita bacakan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mana memberikan kita banyak nikmat sehingga kita bisa bertatap muka lagi dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya di akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara kajian sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini menambah keberkahan pada acara sore hari ini. Langsung saja acara ini yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Zuhur Zaman PhD. Kepada beliau kami persilakan. Pakai layar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah. Saya mohon maaf nih saya terlambat tadi karena menguji proposal disertasi dengan Prof Yunus juga tadi. Jadi untuk sore hari ini saya akan melanjutkan kembali yang kemarin ya belum selesai, yaitu tentang hukum binatang lain selain yang tersebut dalam surah Al-Maidah itu. Dan kemarin kita sudah ada pembahasan beberapa hukum beberapa hewan dan binatang ya. Kita akan lanjutkan. Baik, seperti kita bahas kemarin dari kitab Bulughul Maram, yang ini yang sedang saya tampilkan adalah syarahnya yaitu Subulus Salam. Kita kemarin terakhir membahas tentang kunfut ya, landak. Nah hari ini kita membahas tentang ini al-jalalah ya, an-nahyu an aklil jalalah. Jadi pelarangan itu dilarangnya memakan jalalah. Nanti apa itu jalalah? Nah, kita bisa lihat. Jadi hadisnya wan Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil jalalah wa albaniha. Jadi dari Ibnu Umar Rasulullah bersabda bahwa Rasulullah melarang memakan jalalah dan juga susunya ya. Nah Rasulullah anil jalalah wa albaniha. Jadi hadis ini yang meriwayatkan Imam Arba'ah kecuali Nasa'i ya. Kemudian ada juga hadis sejenis qiyasun qaidatihi wa anhu
dari Ibni Umar radhiyallahu anhu juga, qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil jallalah wa albaniha, akhrajahu al-arba'a illa an-Nasa'i wa hasanahu at-Tirmidzi wa akhrajahu al-Hakim wa Daruqutni wal Baihaqi min hadis Ibni Umar bin al-As nahwahu wa qala hatta tu'alifa arba'ina lailatan. Tapi di sini ditambah keterangan bahwa jalalah itu dilarang sampai ketika dia dikandangkan atau didomestikkan selama 40 hari. Jadi didiamkan dulu. Nanti apa contoh jalalah itu mungkin yang sering mungkin yang mas-mas dan mbak-mbak, bapak ibu ketahui mungkin lele ya. Lele itu ada yang dikatakan sebagai lele jalalah itu. Ada lagi satu hadis rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wal Hakim min hadis Ibni Umar bin Syu'aib. Jadi dari Ibni Umar bin Syu'aib dari ayahnya, an abihi, an jaddihi, dan juga dari kakeknya. Jadi itu urutan sanadnya. Bila dinuhiya an luhumil khumuri al ahliyah wa anil jallalah wa an rukubiha. Jadi Rasulullah itu melarang makan daging keledai al-ahliyah, keledai yang dipelihara. Ya, kemarin kita sudah berbicara tentang haramnya keledai yang dipelihara, bukan keledai liar ya. Kalau keledai liar nanti ada bahasanya sendiri. Wa anil jallalah, dan dari jalalah. Jalalah juga haram dimakan. Bukan hanya memakannya saja, tetapi wa'an rukubiha, dan juga menaikinya. Ya, menaikinya juga tidak boleh di sini di dalam hadis ini. Oleh Abi Dawud ayyarkaba 'alaiha wa ayyashroba albaniha, tidak boleh menaikinya dan juga tidak boleh minum susunya. Wal jalalah, lalu apa itu jalalah? Ya allati ta'kulul adirata wan najasah. Ya. Jadi yang dimaksud jalalah di sini adalah hewan yang memakan kotoran dan najis. Ya. Sawa'un kanas minal ibili, baik itu unta, awil bakori ataupun sapi, awil ghanami ataupun kambing, awit dajaji ataupun ayam. Ya. Jadi yang dimaksud jalalah di sini adalah binatang peliharaan yang dikasih makan kotoran atau najis. Ada ya Bapak Ibu, Mas dan Mbak? Kalau saya teringat itu dulu di zaman kecil dulu itu ada yang kolam lele itu di atasnya ada WC-nya ya. Jadi WC langsung di situ buang air besar langsung ditangkap lele. Nah, itu termasuk lele yang jalalah. Ya. Jadi hukumnya apa? Hukumnya haram makan. Karena dia makan najis. Di sini di hadis ini diterangkan bahwa jalalah itu allati ta'kulul al-adirata wan najasah, yang memakan sampah dan najis. Apa itu najis? Najis itu mungkin juga bisa dikasih bangkai ayam. Ya. Saya pernah itu ketika di Malaysia, saya itu lama di Malaysia 10 tahun. Dari ketika saya S3 terus kemudian saya mengajar di sana di program studi ilmu teknologi pangan juga. Dan juga kita tahu Malaysia tuh sertifikasi halalnya lebih bagus, jauh lebih bagus dari Indonesia, dan lebih dulu gitu ya. Makanya dia terkenal sebagai produsen halal terbesar di dunia tuh Malaysia. Jadi di sana tuh masih banyak seperti itu. Lele saya pernah itu. Jadi kolam lele itu dikasih makan ini sisa-sisa ampas dari babi itu. Kemudian ada jeruan-jeruan babi yang enggak dimakan, bekas darah itu dicemplungkan, kan lele itu makan semua ya. Jadi itu akhirnya jadi tergolong jalalah. Jadi dia tidak boleh dimakan gitu ya. Makanya hati-hati nanti kalau makan lele. Jadi sekarang lele jadi subhat ya kalau gitu ya. Apakah lele ini jalalah atau bukan gitu ya. Nah, tapi kalau kita melihara lele sendiri di kolam kita kasih makan makanan ikan sebagaimana umumnya, ya boleh-boleh saja gitu ya.
Tapi yang dipermasalahkan di sini adalah tadi itu allati ta'kulu al-adirata wan najasah, yang memakan kotoran dan bangkai dan najis ya. Dan baik itu sapi juga gitu, sawa'un kanat minal ibili awil baqari awil ghanami awil dajjal. Kalau ayam kita kasih itu makan seperti itu juga jatuhnya jadi jalalah dia. Jadi haram ayamnya ya. Jadi di sini bahwa apa namanya ada kecenderungan hukum ya, status hukum benda yang halal itu bisa berubah tergantung keadaannya ya. Jadi tidak mutlak dia ya. Jadi ketika itu dikasih makan kotoran dan ini jadi jalalah, akhirnya jadi haram, tidak boleh kita makan. Wal haditsu dalilun ala tahrimil jalalah wa albaniha wa tahrimir rukub 'alaiha. Jadi hadis ini menerangkan haramnya memakan jalalah, susu yang dihasilkan oleh jalalah sampai menaikinya ya. Wa qad jazama Ibnu Hazim, dan Ibnu Hazim itu menegaskan annaman waqafa fi arafatin raqiban ala jalalatin la yasihhu hajjuhu. Jadi ini sampai Ibnu Hazim itu menegaskan kalau ada orang yang mau wukuf di Arafah, dia tuh naik jalalah, naik sapi yang dikasih naik unta yang dikasih makan kotoran dan najis tadi itu, maka beliau berpendapat bahwa hajinya tidak sah ya. Jadi sampai segitunya ya. Wa dhahirul hadis annahu idza thabata annaha akalatil jalalah faqad sharat muharramah. Jadi zahir dari hadis ini bahwa penetapan keharaman jalalah itu tadi karena itu tadi dia, karena kalau dia jelas-jelas dikasih makan itu ya. Kalau kita tahu itu pasti kita tidak mau makan. Kalaupun itu tidak haram, kadang kita jijik juga kan makan, tahu bahwa lele itu dikasih makan bukan hanya kotoran manusia atau yang lain lah, tapi mungkin tadi itu kayak usus babi atau curuan ikan dicemplungin ke kolam lele, dia kan makan biasanya ya. Bahkan lele itu kadang kalau kelaparan kan bisa makan sesamanya gitu ya, yang kecil gitu ya. Jadi itu tadi permasalahannya adalah di situ. Wa qala Nawawi la takunu jallalah illa idza ghuliba ala fiha an-najasa. Jadi ketika makanan atau ransum ternak ini dicampur dengan jalalah, kalau jalalahnya kotornya lebih banyak, maka itu menjadi jalalah ya. Wa qila bal al-i'tibaru bi ra'iha wa nadni wa bihi jazman Nawawi wal Imam Yahya. Jadi Imam Nawawi dan Imam Yahya itu menegaskan kembali bahwa keharaman jalalah ini karena raihah itu aromanya, baunya dan ininya yang busuk itu keadaannya. Karena biasanya akan mempengaruhi daging yang terbentuk gitu. Kalau dia makannya apa itu biasanya akan terpengaruh, dan itu akan mempengaruhi dagingnya itu. Makanya kadang bisa kita bedakan ya, kalau lele dikasih makan kotoran tuh biasanya dagingnya agak apek, agak bau gitu ya. Ini. Kalau kita pelihara sendiri kita pastikan tidak tercemar najis ya. Wa qala la tadhuru bit tabahi wala bil qa'it tawabil wa inna zala rihu li anna dzalika taghtiyatan listikhalah. Jadi meskipun kadang kan lele jalalah tapi dimasak, dikasih bumbu-bumbu, akhirnya baunya hilang ya, bisa. Tapi itu tidak menghilangkan keharamannya tadi, karena itu hanya menutupi saja bau itu. Jadi liana dzalika ta'dhiyatan listikhalah. Jadi tidak serta merta dia menjadi halal ya. Wa qala al-Khattabi karihahu Ahmad wa ashabur ra'i wa Syafi'i wa qalu la tu'kalu hatta tuhbasa ayyaman. Tapi di sini ada juga yang ulama yang kariha itu memakruhkan ya. Memakruhkan wa ashabur ra'i wa Syafi'i. Jadi ada juga yang makruhnya itu Ahmad ya. Imam Ahmad memakruhkan jalalah. Kalau pendapat beberapa
pengikut Syafi'i itulah tuh kalau kata tukhbasa ayaman tidak boleh dimakan sampai itu diasingkan. Tadi kan diasingkan 40 malam ya, 40 hari itu. Jadi kalau lele itu kita tidak yakin itu di ini, maka kita pelihara dulu di kolam selama 40 hari, kita masih kasih makan beneran dengan yang bersih ini, itu baru boleh dimakan. Tapi pendapat ini juga ada beberapa pertentangan antara yang pro dan kontra. Jadi itu terkait jalalah ya. Jadi kita nanti bisa ini ya, setidaknya bisa berhati-hati dalam memakan setiap makanan yang terhidang di kita. Oke. Selanjutnya khilul khimar al-waqsi. Jadi wa ibni Abi Qatadah radhiyallahu an fi qissatil khimar al-waqsi fa akala minhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaih. Jadi di sini kalau tadi khimar humuril ahliyah ya, kalau khimar yang dipelihara itu tidak boleh. Tapi kalau khimarul waqsi itu boleh dimakan. Yang keledai hutan yang liar ya. Wa fi hadza dalalatun ala annahu yakhillu aklu lahmihi wa huwa ijma'. Jadi hadis ini menjadi dalil tentang halalnya khimar atau keledai liar, dan wa huwa ijma', dan ini disepakati oleh seluruh ulama ya, untuk sebagian besar ulama. Wa fi khilafun syadzin annahu idza ulifa wa anasa sara kal ahli. Jadi ini ada pendapat, katanya pendapat wa fi khilafin syadzin. Jadi perbedaan yang agak nggak masuk akal ya. Jadi katanya kalau khimar hutan tadi itu dipelihara itu jadi haram gitu katanya. Tapi ini hanya sebagai satu ulama, sebagian kecil ulama saja. Secara ijma, sebagian besar ulama itu menghalalkan khimar. Kemudian khilul farasi, ini kuda. Wan Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhu qala nakharna ala ahdi Rasulillah farasan fa akalnahu. Jadi ketika zamannya Rasulullah itu kami menyembelih kuda dan kami memakannya dengan pembiaran dari Rasulullah, berarti itu dikategorikan sebagai halal kuda. Oke, itu juga tidak banyak pertentangan terkait dengan kuda. Kemudian khilul dhab, ini penghalalan ad-dhab itu biawak. Wa ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala ukila dhabbu ala maidati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaih. Jadi hadis misalnya hadis kalau udah muttafaqun alaih itu udah tidak perlu kita ragukan ya. Di situ dari Ibni Abbas dan ayahnya ya. Jadi saya itu memakan dhab itu biawak ala maidati Rasulillah, ketika di hidangannya Rasulullah. Jadi hidangan Rasulullah itu ada salah satu menu itu dhab gitu, dan Rasulullah juga membiarkan gitu. Nah tapi ini yang menjadi hal seperti saya sampaikan kemarin ya, tentang nama spesiesnya ini apa sih sebenarnya ya? Dhab di Arab dan dhab di kita kan mungkin beda ya, biawak Arab dan biawak Indonesia gitu. Nah makanya kalau kita bisa menemukan dari hujah-hujah ulama atau menemukan spesiesnya apa sih gitu, mungkin lebih tepat lagi. Jadi kalau kita makan biawak yang di sini kan kayaknya gimana ya, itu kayak binatang buas dan menjijikkan gitu mungkin ya. Jadi kan biasanya kan kalau al-khaba'is itu jadi haram ya. Jadi terkait dhab. Fihi dalilun ala khili aqlid dhab wa alaihi al-jamahir. Jadi hadis ini merupakan dalil yang dipakai terkait dengan kehalalan memakan dhab atau biawak, dan ini merupakan wa alaihi al-jamahir. Jadi pendapat dari sebagian besar ulama juga. Ya, cuman tadi itu saya tidak bisa mengatakan apakah kita halal makan dhab yang biawak yang di kita ini. Biawak di kita ini kan lebih ini ke mungkin kayak buaya kecil gitu kan masalahnya. Oke.
Oke. Yang terakhir di sini dari kitab ini mana ini? Tahrimu qatlid difda. Ad-difda, mau ad-difda itu kodok atau kata ya. Wan Abdurrahman bin Utsman al-Bursi radhiyallahu anhu anna tabiban sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-difda. Dari Abdurrahman bin Utsman itu bercerita bahwa ada seorang tabib atau dokter itu bertanya kepada Rasulullah tentang kata ya ju'aluha fi dawain, kata yang dibuat sebagai salah satu bahan di obat ya. Fanaha an qatliha, tapi Rasulullah melarang membunuh kata. Jadi kalau dipahami di sini bahwa binatang yang tidak boleh dibunuh itu biasanya haram dimakan. Jadi di sini sebenarnya inilah yang menjadi dalil yang kuat yang menjadi keharaman kata, bukan karena kata itu hidup di dua alam ya. Kan banyak perdebatan saat ini, kata itu kan bisa hidup di air, di darat gitu ya, fase hidupnya di dua tempat. Tapi sebenarnya yang menjadi concern utama adalah di sini. Jadi dia karena fanaha angkot liha. Di kemarin kan kita juga kita dilarang membunuh 4 binatang ya, an-namlah wa naflah ya. Apalagi kemarin unta semut, lebah, hudhud dan surat, dan ini juga kata yang tidak. Di sini zakarat tabib inda nabi dawa wa zakarat tifta yad'a fihi fana Rasulullah an qatlil dofatik. Qala al-Baihaqi huwa aqwa ma wurida fin nahyi an qatlil difta. Jadi hadis ini yang lebih kuat daripada hadis, mungkin ada hadis lain, pendapat lain yang mengatakan bahwa haramnya kata itu karena hidup di dua ini, karena dia tidak boleh dibunuh. Oke, karena waktunya sudah mau maghrib, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dulu. Kita berdoa sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi wa yukafi wa mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an taj'ala jam'ana hadha jam'an marhuma wa an taj'ala tafarruqana ba'daha tafarruqan ma'suma. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa lisanan dhakira wa qalban syakira wa badanan 'alal bala'i sabira. Allahumma jammilna bil afiyati was salama wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idhna min mujibatin nadamah innaka antas sami'ud du'a. Allahumma yassir umurana yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli 'asir 'alaika yassir. Allahumma tammim lana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.